Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Market review kita hari ini. Hari ini ya harusnya menambah ini ya, menambah sepi di market ya. Tapi it's okay lah, memang kita udah mempersiapkan itu juga kan, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya kita lihat alasan-alasannya lah ya. Satu adalah soal ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di 2025. Tapi untuk perkembangan indeks harga saham gabungan, kita lihat dulu ini. Mana ini? Ya, namanya rupiah versus US dollar. Ya, jadi kalau teman-teman lihat rupiah versus US dollar itu kemarin ya, hari Jumat kemarin itu akhirnya tembus 16.000. Ya, jadi kalau lihat teknikalnya dia berhasil menembus level resistennya ya. Jadi kalau teman-teman lihat rupiah dengan indeks harga saham gabungan korelasinya kan cukup positif ya, cukup positif. Nah, kemudian habis itu teman-teman kalau lihat dari ini, apa sih alasannya kenapa indeks rupiah kita bisa terus melemah seperti itu ya? Salah satunya adalah kekhawatiran akan adanya defisit ya. Jadi surplus neraca perdagangan kita yang mungkin akan defisit ya. Kalau yang sekarang kan kita masih lihat ya realisasinya masih profit nih. Masih 2,4 ya, tapi ini udah jelas ya mungkin mungkin akan semakin mengecil ke depannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya kitanya sendiri kenapa bisa terjadi neraca perdagangan yang surplus? Imbet ini surplus sudah hampir hampir 56 50 berapa ya? 50 sekian bulan ya. Jadi udah hampir mau 6 tahun ya atau 4 hampir lima tahun ya. Jadi ini adalah surplus neraca perdagangan yang kemungkinan besar mungkin ke depannya itu akan terus menyusut. Ya, nah salah satu sebab penyusutan pada neraca perdagangan yang kemungkinan besar akan diproyeksi akan terjadi tahun depan itu adalah karena harga komoditas. Ya, karena harga komoditas. Kita tahu sekarang kan lagi isu di mana baterai ya, baterai elektronik physical itu udah mulai terus turun gitu ya, terus turun. Kemudian habis itu smelternya nikel itu malah malah terus itu ya, masih terus menjamur. Terus habis itu kita lihat ya kapasitas atau cadangan nikel kita juga terus turun. Ya, jadi karena itu adalah salah satu penyumbang terhadap apa surplus neraca perdagangan yang kita kita alami selama ini gitu ya. Jadi kemungkinan besar tahun depan itu mungkin akan terus turun ya. Kemudian yang kedua, ya ini soal itu ya soal neraca perdagangan dan harga-harga komoditas yang mungkin saja akan terus mengalami pelemahan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua adalah soal penurunan suku bunga The Fed. Jadi penurunan suku bunga The Fed kita lihat memang masih akan terjadi satu kali lagi di Desember. Jadi sekitar 25 basis point itu akan terjadi di tanggal 19 subuh di waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih 3 hari lagi lah ya. 19 subuh. Ya, ini kan 19 jam 2 pagi nih. Ya, jadi berarti di sana masih tanggal 18. Jadi ini akan turun sekali lagi. Ya, dan kemudian diproyeksi ya nanti di tanggal 19 ini kita bisa lihat namanya dot plot. Ya, dot plot itu menunjukkan eh, pejabat pejabat The Fed itu mengharapkan ada penurunan suku bunga berapa kali di tahun 2025 ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari apa keadaan sekarang di mana ya tahun depan udah pasti periode si Donald Trump kan. Donald Trump belum apa-apa sudah ngomong dia sangat menentang penurunan suku bunga yang terjadi ya karena dia bukan ini bukanlah apa ya ya itu ya bukanlah fans berat untuk suku bunga rendah ya dengan suku bunga rendah diharapkan nanti kan akan ada jalan kredit dan lain sebagainya dia punya cara yang lain lah kalau teman-teman perhatikan gayanya si Trump ya. Nah, jadi artinya kemungkinan besar tahun depan ya itu penurunan suku bunga juga akan mulai terhenti. Ya, nah kalau penurunan suku bunga mulai terhenti, maka kita juga melihat bahwa ada peluang inflasi mulai kembali merangkak naik ya. Inflasi mulai merangkak naik. Kemudian habis itu data-data ekonomi US ya itu kelihatannya akan terus membaik juga. Ya, akan terus membaik ya. Kalau kita lihat dari keadaan saat ini, inflasi naik, kemudian habis itu eh, apa dari penganggurannya juga terus turun ya. PCI itu untuk data inflasi juga kelihatannya akan terus naik. Nah, ini adalah satu indikator yang menunjukkan bahwa ada kenaikan daya beli ya, kenaikan daya beli yang terjadi di
eh, di pasar US lah ya. Nah, kalau dia ada kenaikan, berarti kan apa yang menjadi tugas The Fed untuk nurunin suku bunga terus merangsang daya beli itu sudah tercapai. Ya, kalau dia sudah tercapai, maka tidak hampir boleh dibilang alasan untuk The Fed menurunkan suku bunga menjadi tidak terlalu ini lagi kan, ya. Nah, data ekonomi bagus, ya, suku bunga menarik, kemudian habis itu kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang akan datang itu lebih ke pro dalam negeri. Nah, kita mulai melihat akan ada inflow masuk ke US. Nah, kalau inflow masuk ke US, berarti kan harusnya ada outflow kan. Outflow dari negara-negara yang kelihatannya tidak begitu menarik. Ya, nah salah satunya ya pasti Indonesia. Ya, akui atau tidak lah, kita perlu mengakui hal itu ya dengan kita melihat dari penurunan nilai nilai tukar kita. Ini kan artinya terus melemah kan? Terus melemah berarti outflow kan? Berarti ada sesuatu yang membuat harga rupiah kita, nilai tukar rupiah kita menjadi apa ya? Ya terus melemah lah. Ya terus melemah. Artinya ini di sini menunjukkan bahwa eh, apa daya tarik Indonesia, terutama dalam hal perdagangannya itu mungkin udah mulai agak turun. Ya ditambah lagi kan kita sedang berusaha untuk hilirisasi dan lain sebagainya kan, tapi tidak menggenjot yang lain. Oke, nah sekarang kita mengakui aja deh, kita jujur-jujuran ya. Kita lihat aja kayak misalnya Apple. Apple kemarin gimana? Ya, kita sampai harus membuat iPhone 16 itu tidak boleh beredar di Indonesia untuk memancing investasi dari Apple ke Indonesia. Ya, dia masuk ke Indonesia akhirnya berapa? 1 miliar kan? Ya, 1 miliar US dollar. Sedangkan Apple sendiri invest ke Vietnam itu berapa? Udah sekali. Ya, teman-teman bisa itu ya. Ya, Apple investasi Vietnam. Ya, teman-teman kalau cek ini 256 15,84 atau sekitar hampir 16 miliar. Kita dapat berapa? Dapat 1 miliar. Ya, teman-teman boleh bayangkan lah ya, kenapa Apple memilih akhirnya Vietnam? Ya, pasti ada sesuatu lah ya. Pasti ada sesuatu yang membuat akhirnya Vietnam lebih menarik. Ya, bukan cuma Apple. Ya, bukan cuma Apple. Teman-teman bisa lihat investment yang terjadi pada Vietnam. Ya, ada siapa saja yang masuk ke dalam situ. Ya, di situ teman-teman mungkin lihat kayak Amazon segala macam juga mereka invest ke sana. Terus ya apa kalau teman-teman mungkin kalau pernah ke daerah sini, ke negara ini, environment lingkungannya segala macam ya, itu hampir mirip-mirip dengan Cina. Ya, hampir mirip dengan Cina. Kenapa? Karena dia sistemnya komunis kan. Sistem komunis berarti sistem satu komando kan. Ya, jadi kalau teman-teman sempat ke sana kemudian berbincang-bincang dengan orang lokal, kalau udah menyangkut pemerintahan, itu langsung bermasalah lah. Langsung mereka akan diem 1.000 bahasa ya. Kenapa? Karena mata-mata katanya di mana-mana ya. Bahkan kemarin di di Istana Kepresidenan ya, bukan Istana Kepresidenan, satunya lagi ya di Istana Kemerdekaannya itu kan ada sekelompok tentara yang kebetulan kayaknya lagi ini ya, lagi liburan gitu kan. Ya kita ajakin foto bareng ya. Pas kita foto, kemudian habis itu tiba-tiba saya disamperin ya untuk kalau bisa dihapus fotonya kan dan sebagainya gitulah. Ya, jadi teman-teman bisa lihat apa namanya gayanya Vietnam dengan gayanya Cina itu kurang lebih sama. Nah, mungkin kesamaan ini membuat daya tarik ya membuat daya tarik negara ini menjadi lebih apa ya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, oke ya. Nah, kalau di Indonesia ya teman-teman tinggal jabarin sendiri lah, oke? Ya itu kurang lebih salah satu ya. Mau kalau misalnya itu bisa jadi satu masukan ya buat pemerintah ya lebih baik ya. Tapi kalau nggak bisa ya sudah lah. Berarti memang sudah ya kita perlu mencari investasi di tempat lain gitu ya. Bukan bukan di investasi yang seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau lihat deh penurunan suku bunga, penurunan nilai tukar ini itu menunjukkan bahwa outflow-nya membuat Indonesia cukup tidak menarik. Ya kalau mungkin ada inilah ada retorika di luar yang mengatakan bahwa kalau misalnya suku apa nilai tukar kita terus turun, maka itu harusnya juga cukup menarik barang-barang Indonesia ya untuk diekspor keluar.
Betul ya? Ya, jadi barang kita lebih murah. Ya, itu retorika yang terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang kita ekspor selama ini. Yang kita ekspor selama ini adalah komoditas-komoditas yang hampir boleh bilang tidak punya nilai tambah. Ya, hampir boleh bilang tidak punya nilai tambah. Ya, kalau lihat yang kemarin kita sempat bahas yang kelapa saja dia ekspor bulat-bulat. Ya, ekspor bulat-bulat ya. Terus nanti kita import lagi dengan em, barang yang sudah diberikan nilai tambah dari kelapa yang bulat-bulat itu kita ekspor keluar. Oke, jadi kita sebenarnya rugi dong. Ya, lu ekspor satu biji kelapa anggap 1.000 gitu ya. Tapi lu import kayak sabun saja itu udah lebih dari 1.000. Ya, belum lagi kalau kita akhirnya import VCO, import apa lagi, ya kosmetik, segala macam yang terbuat dari kelapa itu, atau mungkin jangan-jangan kita juga import briket, ya, padahal kita juga bisa bikin briket kan, ya itu semua dengan harga yang lebih mahal. Jadi lu jual keluar sesuatu yang murah, tetapi lu import dengan sesuatu yang mahal. Jadi makanya kenapa kita bilang di awal, neraca perdagangan kita mungkin akan semakin lama akan jadi akhirnya defisit kembali. Nah, selama ini kenapa bisa surplus? Karena hilirisasi yang berlangsung di tambang itu berhasil, terutama nikel. Ya, nikel. Nah, akhirnya membuat kita punya neraca perdagangan menjadi surplus. Oke? Ya, nah sekarang dengan penurunan harga nikel, penurunan baterai EV, ya, penurunan tembaga dan lain sebagainya, ya teman-teman akan lihat ya import akan jauh lebih tinggi lagi nanti. Ya, dibandingkan dengan penerimaan dalam negeri kita. Ya, nah kita nggak tahu nanti apakah hilirisasi yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo ini akan seberapa berhasilnya sehingga bisa benar-benar mendatangkan devisa kita yang cukup besar. Karena kalau investment kita udah kalah, kita udah kalah dari Singapura, kita udah kalah dari Vietnam, kita udah kalah dari Malaysia. Ya, Microsoft aja akhirnya invest di Malaysia kan, ya tidak di Indonesia. Ya, kabarnya kan harusnya Amazon mau buka di Indonesia kan, tapi akhirnya cuma buka data center toh. Jadi akhirnya kita jadi negara apa? Negara konsumen kan, jadi akhirnya kan. Nah, itu perlu dipikirkan ya. Jadi kalau lu lihat data kita terus melemah, ya wajar aja. Ya, wajar aja. Jadi karena apa ya? Karena daya saing kita yang eh, nggak nggak cukup oke. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana? Ya, makanya kalau teman-teman lihat ya, ketidakpastian itu di pasar jelas akan ada, terutama di Indonesia. Ya, kita cuma kaitan di Indonesia lah ya. Kalau di luar kita nggak ngomong karena teman-teman butuh data yang lebih lebih jauh kan. Ya, nah tetapi ini balik lagi. Jadi apakah kita juga harus ikutan meninggalkan pasar Indonesia? Sebenarnya enggak. Ya enggak. Teman-teman mungkin lihat dalam 2-3 bulan ini pasar sepi sekali kan. Ya, outflow terus terjadi terutama setelah Trump dinyatakan pemenang. Outflow terus terjadi. Ya. Nah, pada saat outflow itu terjadi, apakah kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengambil keuntungan dari pasar kita sendiri? Ternyata enggak ya. Kita tetap masih bisa kan. Betul ya? Nah, karena itulah makanya kita butuh metode, butuh butuh sebuah pola, butuh sebuah pattern ya. Dimana kalau pattern itu berulang, nah itu di situ kita beraksi. Gitu. Jadi bukan berarti pada saat yang itu ya, yang istilah dulu ya winter is coming segala macam itu bukan berarti tidak akan ada kesempatan di situ. Selalu akan ada kesempatan. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Ya, bagaimana sistem kita memampukan kita untuk melihat hal kesempatan itu, melihat peluang itu. Oke? Nah, kemarin kita bahas mengenai risk management. Ya, karena kalau dalam ketidakpastian tentu resikonya juga akan menjadi besar. Ya, karena itulah makanya mau mau ada ketidakpastian mau pada saat market sedang bagus-bagusnya, tetap yang namanya resiko itu adalah hal yang paling penting untuk kita kedepankan ya. Oke, nah kita lihat ya sekarang jadi potensi untuk market window dressing apakah sudah pudar? Kita cuma punya 1 minggu ini toh untuk trading ya 1 minggu ini toh. Jadi kalau kalau saya pribadi 1 minggu ini akan menjadi kesempatan buat kita entah itu merealisasikan profit buat yang memang sudah saham-saham yang mungkin pergerakannya mungkin sudah mulai ada koreksi dan lain sebagainya itu bisa menjadi satu kesempatan kita untuk merealisasikan profit. Jadi kita udahan gitu lah untuk tahun ini. Nanti kita tinggal lihat ke 2025. Ya, itu satu. Ya, kedua,
fokus pada balik lagi fokus pada saham-saham yang memang punya katalis. Ya, punya katalis. Kita udah bahas cukup banyak ya mengenai katalis-katalis yang ada di pasar Indonesia. Ya, di 2025 juga kita bisa lihat kayak makan bergizi gratis, MBG, ya, swasembada energi. Ya, sampai hari ini mungkin kalau teman-teman masih hold kayak Raja gitu ya. Ini harusnya udah floating profitnya udah lumayan lah ya. Kemudian swasembada energi, kemudian swasembada apa pangan ya. Nah, pangan ini teman-teman mesti cari program 3 juta rumah. Kemudian teman-teman masih bisa cari banyak katalis-katalis yang lain. Kemarin kita sempat membahas 8 katalis ya. 8 katalis itu berarti cukup banyak. Nah, teman-teman di 2 minggu ini, arti kan ini udah minggu depan harusnya udah menjadi minggu terakhir buat kita di tahun 2024 kan. Ini adalah kesempatan teman buat mereview kira-kira tahun depan ini ya di tengah ketidakpastian ini gua masih bisa melihat sektor mana yang kira-kira bisa mendapatkan peluang untuk kita melakukan profit di situ. Ya mencari profit di daerah sektor itu. Oke, nah bagaimana dengan minggu ini? Kalau teman-teman lihat candle hari ini kan hari Senin ya. Kalau candle hari ini terjadi di hari Jumat, ya saya pikir Senin pasti akan ada peluang untuk kenaikan ya. Nah kalau teman-teman lihat candle hari ini, itu jelas ada ketertarik, ada daya tarik ya, di situ ada muncul ini kalau nggak salah di sore ya. Ya, di sesi 2 ya. Jadi di sore itu ada lompatan di daerah situ. Teman-teman bisa lihat nggak? Ya, dia lompat. Sebenarnya kan udah turun nih. Jadi artinya tekanan jual itu sangat-sangat besar pada indeks harga saham gabungan. Ya, mungkin realisasi profit udah mau akhir tahun ya dan lain sebagainya udah banyak yang keluar lah. Ya, oke. Nah di jam terakhir ya. Jam terakhir itu ada tarikan. Ya, kita nggak tahu yang ditarik itu apa. Apakah Goto? Karena Goto juga turunnya lumayan hari ini ya. Enggak ya, bukan Goto, ya apakah brand? Enggak juga ya. Ya teman-teman cek lah ya. Ini pasti ada yang ditarik ya. Oke, nah teman-teman kalau misalnya lihat kayak brand aja ya, ini kan masih ada potensi ya. Ini salah satu saham yang mungkin bisa jadi ikutan buat window dressing ya. Saya nggak tahu nanti apakah dia akan ikut sampai ke tahun depan atau tidak ya. Tapi ya ini kita bicara mengenai ketidakpastian dulu. Oke, jadi teman-teman mempersiapkan dirinya, ya, mempersiapkan diri. Saya mungkin akan jauh lebih senang kita siap dalam hal mengantisipasi risiko dibandingkan dengan eh, terus silau dengan keuntungan. Ya, terserah lah teman-teman mau ngomong, oh ini kok kasih sentimen negatif dan lain sebagainya. Tapi memang kenyataan market begitu. Ya, kenyataan market begitu. Kalau memang market lagi euforia, ya saya akan ngomong euforia dong. Iya, dia ya apa nggak mungkin kita berbicara sebaliknya kan ya nah tapi karena ada resiko di 2025 kemudian habis itu kalau kita lihat The Fed itu mungkin akan mengurangi frekuensi menurunkan suku bunga ya kemudian habis itu kebijakan pemerintah US itu akan lebih berpihak kepada dalam negeri jadi artinya daya tariknya itu ada di sana ya daya tarik uang likuiditas itu ada di daerah sana nah kita daya tariknya apa ya likuiditas untuk kebijakan-kebijakan dalam negeri. Ya, jadi ya tinggal kita siapkan diri untuk ke arah yang likuiditas di dalam negeri saja. Ya, oke, oke, balik lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? 1 minggu ke depan, teman-teman mungkin bisa mulai mempertimbangkan untuk merealisasikan profit. Kalau saya boleh mengusulkan hal itu ya. Kecuali memang trennya itu bisa berlanjut sampai ke 2025. Ambil contoh tren yang bisa berlanjut di 2025. Kita lihat misalnya kayak makan bergizi gratis ya. Hari ini aja misalnya contoh kayak JPFA. Ya, teman-teman lihat JPFA ya. Dia tadi pagi itu sempat turun sampai ke berapa ini? Sampai ke di bawah 19.900. Turunnya sampai 1895. Oke, setelah dia mencoba untuk tembus ke di atas 2000 kan? Ya, kemudian habis itu koreksi. Ya, lihat mana volumenya. Volumenya keluar. Nah, pada saat dia koreksi, teman-teman bisa lihat ya. Koreksinya itu adalah koreksi dengan volume kecil.
Nah, kalau koreksi dengan volume kecil, lu secara price action apa sih yang teman-teman lihat dengan koreksi dengan volume kecil? Ya, artinya itu benar-benar koreksi. Ya, itu sebuah koreksi yang terjadi. Jadi bukan bukan distribusi, ya. Jadi bukan buang barang di situ. Ini lihat volumenya begitu kecilnya. Ya, memang penurunannya lumayan gede. Itu kemarin itu sempat sampai ke 1.900 sekian gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, terutama untuk JPFA ya, lu kalau misalnya mau hold, hold bisa hold sampai ke tahun depan. Karena tahun depan kan baru programnya dimulai. Ya, program sesungguhnya baru dimulai. Jadi mungkin nanti tahun depan katalis pertama untuk JPFA itu adalah bagaimana kinerja dia untuk di Q4 di 2024 ini. Ya, Q4 di 2024 ini. Jadi kalau kita lihat ya banyak sekali analisa-analisa yang sudah keluar dan teman-teman juga bisa ngambil itu menjadi pegangan buat teman-teman ya. Salah satunya adalah soal em, apa pasokan ya, pasokan daging yang kemungkinan besar akan terserap ya, terserap karena ada program makan bergizi gratis ini. Jadi program daging ayam lah ya akan terserap. Jadi ini menjadi sesuatu yang cukup positif ya, kata cukup positif untuk em, ayam-ayam ini ya, JPFA main ya, Cepin ya. Em, Satu lagi ayam apa ya? Satu lagi nggak usah disebut ya karena jelek banget itu. Ya paling untuk tiga ini ya. Tetapi yang kita mungkin yang kita pantau selama ini kan adalah JPFA untuk katalis makan bergizi gratis. Jadi kalau teman-teman masih punya saham ini ya sudah tinggal hold. Ya kita kita bisa hold ini bisa kita pegang sampai ke tahun yang akan datang. Nah mengenai Goto, ya pasti teman-teman tanya lah mengenai Goto bagaimana dia turun terus gimana ya gitu ya. Nah teman-teman cari tahu ya saya sampai hari ini juga saya masih mencari. Teman-teman cari angka yang dihasilkan di 12 ya angka yang dihasilkan di 12 ya angka 12 itu seperti apa karena yang kita tahu itu ya kalau bicara mengenai marketplace yang nomor satu sekarang itu adalah Shopee kan ya kebetulan Shopee tidak ada sahamnya di Indonesia jadi sudah kita tidak perlu bahas itu jadi yang teman-teman perlu tahu itu adalah berapa angka yang didapat oleh si Tokopedia dan berapa angka yang didapat oleh TikTok. Ya, TikTok dan Tokopedia itu digabungkan ya jelas pasti akan kalah sama Shopee karena kita bandingin dengan 10-10, 11-11 ya Shopee itu masih sangat dominan ya. Nah, jadi ya teman-teman bisa cek bagaimana kinerjanya si Goto dan di si Tokopedia dan di TikTok. Ya, itu adalah satu katalis yang sedang ditunggu untuk Gotonya. Jangan lupa ya, Goto itu tetap masih punya Tokopedia itu sekitar 25%. Jadi bukan berarti dia udah dijual ke TikTok, habis itu dia nggak punya lagi. Dia punya, dia tetap ada namanya recurring income. Ya, recurring income. Dan biasanya 10-10, 11-11, dan 12-12 itu puncaknya, itu biasanya cukup memberikan penghasilan yang cukup besar. Ya, nah berapa itu? Cari, cari tahu. Sampai sekarang saya belum punya. Saya belum punya angkanya, tapi yang roughly ya itu yang dihasilkan di 12-12 kemarin itu sekitar 28 triliun atau berapa gitu. Ada nggak dari sini ya? Coba kita lihat ya. Berapa total eh, pendapatan 12-12? Ada nggak ya? Em, 40 ini 40 triliun sih ya. Ya, em, Shopee meraih ini 2019. Ya, nih yang diharapkan Kemenkeu itu mengincar 75 triliun ya, sorry, bukan 40. Ya, Harbolnas itu diramalkan 40 triliun, tapi kita sampai sekarang belum dapat angka pastinya. Ya, berapa dari yang 12-12 itu. Jadi ini katanya cuma 40 triliun. Jadi kemarin itu saya dapat data sekitar 28 triliun. Ya, itu cukup besar ya. Nah, cuma tinggal di breakdown ini berapa bagiannya Tokopedia dan berapa bagiannya si TikTok. Ya, dua ini pasti nomor dua dan nomor tiga lah. Karena yang pertama pasti Shopee lah. Teman-teman tahu lah bagaimana gilanya Shopee ya sekarang ya. Ya hampir boleh dibilang lu bisa cari barang yang semurah, murah, murah, murah banget ya. Lu mungkin lihat ada satu barang yang sudah murah, lu bisa klik produk serupa, itu bisa ada yang lebih murah lagi. Ya bahkan ya itu yang kemarin saya sempat bilang kan, bahkan harga di Indonesia, harga di Shopee Indonesia itu bisa lebih murah daripada saya grosiran di Cina sana.
Ya, bahkan sampai supplier saya itu sampai bingung bagaimana s- orang ini bisa jualan di Indonesia dengan harga lebih murah daripada sana. Ya, tapi ya itu kenyataannya lah ya. Jadi ini mungkin sekilas info mengenai betapa hancurnya eh, harga di Indonesia ya. Nah, kemudian teman-teman kalau lihat dari ini pasar retail yang sedang berkembang di keadaan sekarang, kalau lu bilang daya beli nggak turun ya, informasi terakhir kan Alfamart. Alfamart itu tutup sampai 400 gerai. Ya, di daerah saya itu yang saya tahu itu sudah tutup dua. Ya, sudah tutup dua. Kemudian ada namanya Indomaret juga tutup. Ya, ini adalah sebuah fenomena yang teman-teman boleh 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 lihat gitu ya bahwa eh Alfamart yang semeter satu gitu ya, semeter satu gitu kan dibuka di mana-mana itu udah mulai tutup-tutup. Ada apa ini? Ya, apakah kita punya nggak cukup ya, nggak pembelinya nggak cukup sampai mereka harus tutup. Ini udah pasti lah, keuntungan mereka tidak cukup untuk menutupi operasional sehingga mereka harus tutup. Ya itu satu fenomena untuk di 2025 ya dan sudah terjadi di 2024 akhir ini. Ya itu sebuah katalis yang boleh teman-teman cermati. Ya ini apa nih? Kalau lu bilang daya beli nggak turun, ya ini Alfamart tuh nggak mungkin tutup. Indomaret tuh nggak mungkin tutup. Ya kalau Alfamart, Indomaret sampai tutup, apa kabar dengan yang kecil-kecil? Ya udah pasti pasti teriakannya pasti lebih kenceng lagi ya. Oke? Nah, jadi ya hati-hati aja makanya saya bilang kalau untuk retail, apalagi ada PPN 12% ya. Untuk retail ya kayak apa Ace, Mapi, Era segala macam. Saya mungkin akan menyarankan untuk teman-teman hindarin aja dulu. Karena kita nggak tahu. Ya, kalaupun nanti memang naik, ya memang naik pendapatannya, tapi ini naik untuk di Q4 2024. Ya, apakah di Q1 2025 itu masih akan terus naik? Ya itu kita butuh data-datanya, gitu. Jadi untuk sekarang ya kalau lihat dari fenomena dari si Alfamart, ya saya boleh menyarankan teman-teman ya berhati-hati dengan saham-saham retail-retail ini. Jadi jangan terlalu apa melihat bahwa katalis untuk saham-saham retail ini kelihatannya akan bagus. Ya karena ada PPN 12%. Walaupun iya dia memang mengincar ke apa kebutuhan-kebutuhan tertier ya. Kayak teman-teman mungkin sudah dapat informasi tentang Netflix ya, Shopify itu kena PPN 12%. Berarti ini daerah tertier dong ya. Nah, mobil segala macam itu udah pasti akan kena. Ya, jadi retail, otomotif ya itu udah mesti hati-hati lah untuk di 2025. Jadi kita ya ini adalah area-area yang kita hindarin. Ya, area-area yang kita hindari. Jadi lu butuh memetakan itu agar kita nggak terjebak dalam dalam wilayah-wilayah yang sebenarnya punya katalis yang negatif gitu ya dibandingkan dengan katalis-katalis yang positif. Ya, nah, katalis yang positif kita udah negatif udah cukup lah ya. Kita bicara yang positif-positif dulu ya. Ini soalnya udah setengah jam nih. Ya, bicara-bicara yang positif dulu. Nah, kalau yang positif adalah teman-teman butuh lihat program atau proyek pemerintah. Ya, itu katalis yang paling positif yang bisa kita lihat sampai sekarang ya. Salah satunya adalah makan bergizi gratis, kemudian soal biodiesel ya, biodiesel B40, B45 dan sampai ke B50 itu akan terjadi. Nah, pertanyaannya pasti teman-teman akan mulai terlontar nih. Ya kalau begitu, kenapa saham-saham sawit itu turun? Ya, PG turun ya. Ya, PG turun kan? Ya, ini lu mesti ingat tuh dia sudah naik. Ya, dia sudah naik, kemudian dia turun. Ini wajar dong, dia menjemput kan. Swing high, swing low kan. Ya, swing high, swing low ya. Jadi ini adalah daerah di mana kita perlu memperhatikan THPG. 750 sampai 790. Saya nggak tahu apakah nanti di penghujung tahun ini kan tinggal seminggu ya. Itu masih akan ada kenaikan atau dia cuman akan sideways gitu ya, sampai baru beraksi lagi tahun depan. Ya kita nggak tahu. Dan lu bisa lihat ya pada saat penurunan apa yang terjadi pada volumenya. Volumenya juga akan turun. Jadi memang ini adalah swing low. Ya belum lagi kalau teman-teman lihat dari harga komoditas. Harga komoditasnya memang lagi turun juga. Ya, ya ada yang bilang oh ini double top berarti dia masih akan ada potensi turun. Ya sudah, harga komoditas juga turun. Jadi kalau harga komoditas turun, lu mau mengharapkan sentimen positif seperti apa? Apakah B40 sudah mulai? Belum kan? Baru akan mulai di tahun depan.
Ya kan, B45, B50 itu baru akan mulai di 2026. Tapi kita jelas udah mulai melihat bahwa kebutuhan untuk CPO di tahun-tahun yang akan datang itu terus meningkat. Ya, kebutuhan untuk CPO itu di tahun-tahun yang akan datang itu terus meningkat. Nah, peningkatannya kenapa? Karena ada seruan atau ada program mengenai swasembada energi. Itu ya, swasembada energi. Jadi artinya satu-satunya cara untuk kita bisa menghemat ya, menghemat apa, BBM ini atau subsidi BBM ini adalah memperbesar campuran CPO ke dalam solar. Ini salah satunya. Gitu. Jadi karena itulah makanya teman-teman mungkin lihat kenapa kita lihat katalis untuk CPO di tahun depan itu masih cukup positif, terutama untuk emiten-emiten yang memiliki kontrak penyaluran ke Pertamina untuk campuran biodiesel. Ya, salah satunya ya, teman-teman mungkin tahu ya, kita selalu bilang DSNG dan CP, ya, TPAG, T, TAPG. Ya, DSNG kenapa kita nggak ambil, walaupun kelihatannya oh, teknikalnya jauh, jauh lebih bagus di DSNG, karena apa? Teknikalnya kita nggak bisa baca, lu lihat aja tuh. Ya, volumenya kan tinggi-tinggi terus kan, ya dibandingkan dengan gimana lu membaca volume yang tinggi-tinggi begini. Ya, agak-agak susah kan. Ya, karena itulah makanya, oh ini masih ada saudaranya. Ya masih ada saudaranya karena itulah makanya kita ngambil saudaranya. Kalau saudaranya kita kan bisa lihat ya apa kenaikan pada harga diikuti oleh kenaikan volume. Penurunan pada harga diikuti oleh penurunan pada volume. Kenaikan pada harga lagi diikuti oleh kenaikan pada volume. Jadi artinya kita tahu bahwa oh dari sini kita bisa minimal kita bisa meraba lah ya. Oh ini ada bullish activity di situ, ada kegiatan bullish di daerah situ. Ya, nah demikian juga dengan dia turun kan? Ya dia turun kita juga lihat ada penurunan pada volumenya itu juga ya pada saat harganya naik volumenya naik pada saat harganya turun volumenya juga turun oh kita masih lihat oh masih ada aktivitas bullish daerah situ ya jadi ini yang mungkin akan kita lihat di kalau nanti mulai tahun depan ya kita masih akan lihat di tahun depan oke. Nah kemudian habis itu proyek 3 juta rumah nah proyek 3 juta rumah ini kita udah sempat bahas ya waktu di kelas juga kita udah cukup detail membahasnya. Jadi yang mungkin akan kita perhatikan, memang itu akan berhubungan dengan yang paling bagus itu adalah semen, ya. Cuman karena kapasitas semen kita itu lebih besar daripada demand, jauh lebih besar daripada demand. Nah kita lihat ya potensi ekspansi pada saham-saham semen itu kurang. Ya itu kurang karena itulah makanya kita nggak nggak melirik untuk SMGR lah, SMBR ataupun INTP dan lain sebagainya. Kita nggak melirik itu. Tetapi kalau lihat dari potensi penggunaan bahan-bahan di lapangan, ya memang yang paling bagus itu adalah bata ringan. Ya itu yang blast. Ya paling bagus itu blast. Ya cuman sayangnya adalah dia nggak punya pembanding. Ya dia nggak punya pembanding, cuman dia sendiri top. Kemudian saham ini baru IPO, ya baru IPO. Jadi ya kita masih belum bisa apa memberikan kita bilang apa ya lebih confirm gitu ya, confirm bahwa oke ini yang kita incar gitu. Ya tapi ini jelas ini menjadi katalis cukup positif untuk saham ini karena kalau lu lihat ya potensi keseluruhan dari sebuah bangunan pemakaian untuk si bata ringan itu kan gede. Ya itu kalau kemarin kita hitung berapa ya? 10% kalau nggak salah. Di atas 10% lah ya. Di atas 10% dari total bangunan itu dibandingkan dengan cat. Cat itu cuma 3%. Ya, komposisi sebuah bangunan. Ya, komposisi sebuah bangunan kalau lu bangun, ya cat itu kebagian 3%. Paling gede itu adalah semen. Semen, pasir, ya pasir itu gede. Ya, tetapi semen ya kita lihat over capacity ya jadi dari kapasitasnya untuk proyek 3 juta rumah dengan kapasitas yang ada cukup gitu jadi dia nggak perlu ekspansi pun dia bisa gitu kan. Jadi artinya ya paling peningkatan pada pendapatan si emiten-emiten semen doang ya tapi kalau untuk ekspansi kita mau lihat nanti dia tambah besar nah ini yang proyek itu tidak cukup membantu dia lah ya kemudian yang kita lihat itu adalah Blast ya nah, Blast ini adalah bata ringan ya bata ringan. Cuman karena dia satu-satunya kemudian baru IPO, ya jadi kita butuh data yang lebih lebih banyak lagi.
ya data lebih banyak. Nah, kemudian habis itu ada keramik. Ya, keramik di situ ada Cak, di situ ada Mulia, di situ ada satu lagi keramik Arna, ya. Nah, itu juga teman-teman bisa 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 perhatikan. Nanti apa pada akhir tahun ini teman-teman bisa korek-korek itulah. Kemudian ada namanya chat. Nah, chat ya berarti kan pasti balik lagi ke Aviatok ya, karena nggak ada chat yang lain lagi kan. Ya, jadi ini kalau untuk yang proyek 3 juta rumah ya paling ya ini adalah saham-saham yang teman-teman bisa perhatikan. Oke. Nah, kemudian soal hilirisasinya. Ya, kalau hilirisasi kita hampir boleh bilang tidak efeknya ke emiten itu tidak terlalu besar. Ya, lu mau lihat hilirisasi kelapa, hilirisasi kakao, hilirisasi kopi, hilirisasi apa lagi? Ada beberapa komoditas lagi ya. Nah, kenapa efeknya nggak terlalu besar ke emiten-emiten? Karena emiten kita itu kalau teman-teman lihat apa ya, secara fundamental itu jelek. Ya, jelek. Jadi ya yang justru yang emiten yang tidak ada di bursa efek atau tidak IPO itu yang bagus gitu ya. Tapi ya dia nggak ada di bursa, jadi kita nggak bisa tangkap sama sekali ya. Jadi ya mau kita nggak bisa ngomong apa-apa dengan hilirisasi itu ya. Tapi mungkin ada satu yang teman juga bisa perhatikan adalah hilirisasi batu bara. Ya, hilirisasi batu bara. Karena sampai udah dibikin satgas. Berarti ini serius. Ya, ini sesuatu yang serius, ya dianggap serius oleh pemerintahan saat ini yaitu hilirisasi batu bara. Dan itu saya pikir ya, cukup masuk akal kenapa dianggap serius. Karena ke depannya pengguna batu bara akan semakin sedikit. Ya, penggunaan batu bara yang cuma di thermal dibakar begitu aja akan semakin sedikit. Jadi ini sayang kan? Ya, komoditas yang melimpah di Indonesia tapi nggak dimanfaatkan. Jadi kalau dia tidak dimanfaatkan, ya tentu ya ini adalah devisa yang pasti akan sia-sia gitu. Karena itulah makanya proyek hilirisasinya itu mulai digencarkan. Ya, nah salah satu yang terlibat dalam proses hilirisasinya adalah si PTBA ini. Ya, nah PTBA, ya salah satu yang agak sayang dengan PTBA itu adalah ini saham sejuta umat. Ya kalau lu bicara mengenai PTBA, bicara mengenai batu bara, bicara mengenai apa ya saham yang mungkin memberikan dividen yang gede, kemudian habis itu aman karena dia BUMN ya, aman dia BUMN ini aman dalam tanda petik loh ya, saya nggak bilang oh aman udah kita ambil aja untuk apa itu enggak ya. Ini aman dalam arti karena dia BUMN, udah pasti mendapatkan prioritas. Jadi kalau hilirisasi batu bara ya pasti dia akan diprioritaskan untuk apa diajak duluan gitu kan. Ya, jadi ini saham sejuta umat. Nah, kalau dia lu tahu lah ya saham-saham yang banyak kuntul-kuntulnya itu agak susah untuk eh, di, dimainkan dimainkan segera. Ya, jadi karena itulah makanya teman-teman lihat ya, secara teknikal kita mungkin masih akan lihat ini masih di fase-fase awal ya. Nah, ini belum belum benar-benar di ujung. Tapi ini boleh teman-teman perhatikan. Ya, kita memperhatikannya apa? Pada saat di ujungnya dia udah mulai membentuk apa minor uptrend yang rapi. Ini weekly ya. Nah, teman-teman kalau lihat daily-nya, nah jadi nanti di ujungnya mungkin nanti ini ada spring atau apa gitu kita nggak tahu ya karena ini yang fase penurunannya kan ya klimaksnya kan daerah-daerah sini nih lihat ya ini klimaksnya daerah situ ya artinya kan ini berarti menunjukkan bahwa ini selesai loh penurunannya ya kemudian habis itu mungkin ini adalah secondary test bla 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 bla, segala macam ya nah apakah nanti akan ada spring ya ada springnya ke bawah kalau dia ada spring ya, lebih baik ya jadi kita minimal kita tahu lah oh PTBA jebol ya jebol support ya jadi pasti ada teriakan begitu kan nah yang kita tunggu itu adalah V-shape ya V-shape kemudian dia hold ya kalau lu masih nggak percaya dengan V-shape-nya ini benar nggak ya dia naik ya benar nggak katalisnya ya sudah lu tunggu lagi sekali lagi ngeholdnya jadi ini LPS lagi ya ini untuk si ya, PTBA tapi kita nggak tahu akan beraksinya kapan tapi yang mungkin kalau katalis mengenai hilirisasinya itu mungkin akan terjadi di tahun depan ya ya nah di satu sisi juga kita mesti memperhatikan apa Eh, harga batu baranya nih. Jadi harga batu baranya pakai lancat ya, soalnya nggak kelihatan lagi kalau ini. Nah, ini harga batu baranya, teman-teman kalau lihat ya dari ini dari trendline ini kan sudah patah.
Ya benar ya, sudah patah ya. Ya dia sudah patah, sudah break ke bawah ya. Nah, apa yang teman-teman tungguin? Ya kalau dia udah patah, tapi ini ya walaupun dia patah trendline, ini artinya memang ada potensi untuk turun kan. Walaupun dia patah trendline, kalau lu lihat dari big picture-nya, ya dari big picture-nya, dia sebenarnya sideways. Itu adalah sideways, ya. Nah, kalau dia sideways, berarti kita tunggu apa? Ya tunggu di ujung. Ya, tunggu di ujung lagi, balik lagi ke candle. Nah, tunggu di ujung, di mana dia udah mulai bikin middle uptrend. Ya, jadi ini trend line kan udah nggak ada gunanya nih. Udah ya, ini nggak perlu pakai ini. Ya, jadi ini teman-teman udah lihat ya, ini kan dia kotak. Nah, jadi berarti trading range-nya itu udah ketahuan. Ini trading range-nya. Nah, tinggal kita mau lihat nanti dia ada spring apa enggak. Kalau dia ada spring, pasti ada spring lah. Kalau lihat apa kondisi batu bara begitu negatifnya kan, ini kelihatan akan ada spring. Ya kalau dia spring ya mungkin juga karena kondisi ekonominya ya mungkin juga ini bisa jadi salah satu indikator di mana kelihatannya ekonomi di 2025 itu akan tidak akan terlalu bagus-bagus. Ya karena harganya nggak bergerak. Kalau harganya bergerak berarti kan harusnya ada permintaan kan. Ini buktinya supply-nya yang kebanyakan tetapi permintaannya nggak ada. Dan itu sudah terjadi sejak eh, Mei 2023 ya sampai sekarang ya masih masih di daerah situ-situ aja. Oke, nah jadi teman-teman tinggal liatin ya katalis untuk hilirisasi batu bara, satgasnya udah ada soalnya. Ya, satgas sudah ada, artinya pasti udah ada kebijakan-kebijakan yang mulai ditunjukkan ke komoditas ini. Ya, ini bukan berarti dia akan, wow langsung akan jadi banker dan sebagainya. Enggak, kita lihat dulu prosesnya. Ya prosesnya. Jadi kalau misalnya oh ini kebijakan udah mulai keluar nih, ya keluar. Nah, pada saat kebijakan itu keluar, siapa yang diuntungkan? Ya, siapa yang diuntungkan? Siapa yang bisa mendapatkan benefit dari kebijakan itu? Nah, benefit yang diperoleh bisa nggak dimanfaatkan oleh manajemen untuk ekspansi? Nah, kalau bisa, berarti kan ada potensi peningkatan pada asetnya. Ada potensi peningkatan pada value perusahaan itu. Nah, kalau dia ada potensi peningkatan, kira-kira seberapa gede kita mau hitung. Ya, risk kita kalau kita masuk, risknya berapa? Ya, saat itulah makanya kita mulai melirik untuk si batu bara. Tapi ini adalah salah satu yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan di 2025. Ya, sisanya yang lain itu hampir boleh tidak ada. Lu mau lihat perbankan misalnya. Kayak misalnya, oke, kita bilang BBRI misalnya. Ya, atau perbankan-perbankan yang lain. Ini BBRI sebentar lagi, ini kelihatannya nanti akan ada swingnya. Ya, kenapa ada swing? Karena ada dividends. Ya, dividends. Kita nggak tahu nanti akan diumumin kapan, tapi yang pasti adalah dividends untuk um, ad interim untuk di tahun ini atau tahun depan ya. Ya, harusnya sih tahun depan ya. Nah, ini belum keluar nih jadwalnya. Ya, ya. Ini lu teman-teman lihat ya, kalau BBRI, kalau lihat dari teknikalnya itu ada di support. Ya, dari support. Kemudian nanti kalau dia akhirnya umumin dividen at interim, nah ini mungkin akan ada ya seenggak-enggaknya akan mulai orang melakukan pembelian lah. Ya, pembelian ngincar ke dividends-nya. Ya, akan ada itu. Jadi mungkin nanti akan ada swing high lagi ya, baru nanti habis dividends baru dia akan jebol. Ya, ini kalau lu lihat dari BBRI, ini udah jelas patah trend ya. Karena trendnya itu yang tadinya di naik-naik itu ini jelas sudah patah. Ya, ini jelas sudah patah. Ya belum lagi kalau lihat-lihat BBCA ya BBCA ini mungkin agak-agak utuh. Ya kenapa? Karena dia masih mempertahankan kinerjanya ya. Tetapi kalau lu lihat dari ini candle ini pergerakan terakhir saya pakai lancar aja biar kelihatan ya. Nah kalau teman-teman lihat dari pergerakan terakhir ini kan adalah saya buang ini ya. Ini adalah ini adalah change of character. Ini namanya change of character, berarti tadinya dia uptrend, naik, 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 naik gitu, kemudian habis itu sekarang dia downtrend. Ya, ini change of karakternya di daerah sini. Ini change of karakter. Jadi secara teknikal, potensi dia untuk turun juga gede. Kemudian habis itu kita ya tinggal lihat volumenya. Bagaimana realisasi apa korelasinya dengan volume. Ya, ini kan adalah pergerakan turun nih. Ini adalah pergerakan turun. Oke, pergerakan turun. Apa yang terjadi pada volumenya? Volumenya naik. Ya, jadi kalau lu lihat dari hubungan antara price action dengan volume itu menunjukkan bahwa penurunan ini
Ya, penurunan ini memang dikonfirmasi oleh volume. Jadi ini sedang dalam keadaan distribusi. Oke, ya ini kalau teman-teman lihat BBCA. Kalau lihat BBNI, ini kondisinya juga sama kan? Ya, sekarang ada di daerah support. Ya, di 4.300 sampai 4.600. Lu lihat BMRI juga kurang lebih sama. Jadi kalau lihat perbankan ya berarti kurang lebih ada di daerah-daerah di mana ya apa ya kondisinya antara ke sideways atau ya dalam keadaan koreksi dulu. Gitu. Jadi ya hampir boleh bilang ya kalau teman-teman lihat dari indeks kalau dia turun ya wajar aja. Ya, kemudian kalau lihat ya ini periode window dressing ini kan Desember. Desember itu kan rata-rata ditutup dengan positif kan. Nah, kemarin kan kita udah lihat rata-rata kenaikan itu sekitar 4%. Ya, rata-rata kenaikan adalah 4%. Jadi kalau teman-teman bandingkan ini monthly ya. Mana monthly ya? Nah, ini bulanannya. Kita bulan ini kenaikannya sudah 2%. Ya, kenaikannya sudah 2%. Tinggal tambahin 2% lagi ya. Berarti kurang lebih ada di daerah sini. Di daerah 7.450 sampai 7.500 itu closingnya paling akan dari daerah dari situ. Gitu. Ya, oke? Udah di daerah situ. Jadi nggak mungkin ya kita lihat ya. Nanti mungkin dalam 1 minggu ini masih ada peluang untuk dia naik kembali ke daerah 7.500. Ya, kemudian habis itu dia closing daerah situ. Udah, wis. Kita juga udah cukup juga tahun ini. Ya, sebagian pegang cash dulu. Ah, kalau bicara mengenai pegang cash, teman-teman lihat Warren Buffett. Ya, Warren Buffett itu sekarang pegang cash itu hampir sekitar hampir 5.000 triliun. Ya, cash yang dipegang oleh Warren Buffett. Coba kita lihat ya. Cash yang Warren Buffett saat ini. Ya, jadi dia ada 5.100 triliun. Ya, ini saat ini dia sedang menyimpan uang tunainya, ya, menyimpan uang tunainya di sekitar 5.100 triliun. Ya, artinya apa? Ya, artinya Warren Buffett ya sampai dia bisa menyimpan uang tunai sebesar itu, ya ini mengapa Warren Buffett punya uang tunai? Karena kurangnya barang yang menarik untuk dibeli. Ya, karena kurangnya barang yang menarik untuk dibeli. Jadi artinya ya kalau kalau boleh kita katakan memang dia tidak ada belum belum ada lah barang-barang untuk bisa dia kolek untuk ke tahun yang akan datang gitu. Teman-teman tahu kan Warren Buffett ini investor ya bukan trader. Ya, jadi dia ngambil barang untuk sesuatu yang long term. Jadi dia baru akan jual saat dia tahu bahwa perusahaannya kelihatannya sudah mulai berhenti ekspansi ya atau sudah tidak menarik lagi. Keadaan hari ini itu tidak membuat perusahaannya menarik. Jadi karena itulah makanya dia dia buang ya kayak apa Bank of America, kemudian Boeing ya itu hampir hampir dibuang, buang banyak. Dan akhirnya sekarang yang dia lakukan adalah dia sedang menumpuk uang cash itu sekitar 5.000 triliun lebih. Ya, kalau Warren Buffett sampai menumpuk uang, ya berarti memang ada potensi ya. Ya, potensi di mana dia sedang siap-siap, di mana mungkin nanti akan ada eh, harga-harga saham dengan harga bajai kayaknya. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi ya kalau Warren Buffett melakukan seperti itu ya kita juga setidak-tidaknya bersiap gitu. Kita nggak punya cash sebanyak itu. Kenapa dia harus mengambil cash dari sekarang? Ya, lu tahu sendiri uang 5.000 triliun itu kan tidak segampang kayak kita gitu kan. Hari ini kau mau jual 1 miliar, pek, dia keluar gitu. Hari ini juga keluar. Lu 5.000 triliun gimana keluar dari pasar? Ya, lu mesti lakukan bertahap kan. Ya, dan dia tidak bisa melakukan seperti kita. Ya, tinggal oke sell all, sell peng gitu, sell all. Nggak bisa, belum tentu ada yang beli. Gitu kan? Karena itulah makanya dia perlu melakukan distribusi periode-periode distribusi kan. Jadi kalau dia sampai udah pegang sampai 5.000 lebih ini, berarti kondisi pasar menurut dia itu tidak terlalu menggembirakan. Ya, jadi ya kita juga perlu melakukan hal itu. Jadi kita tinggal bersiap dengan ketidakpastian itu, ya sehingga pada saat ketidakpastian itu datang, lu udah tahu apa yang harus lakukan. Ya, apa yang harus teman-teman lakukan saat market sedang kolaps. Pada saat market sedang kolaps, yang lu incar itu adalah big cap. Ya, lu kayak BBRI lah, BCA lah, dan lain sebagainya. Itu yang lu incar pertama. Jangan kebalik. Ya, malah yang lu incar itu sesuatu yang nggak jelas. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya,
pada saat pasar lagi bagus-bagusnya, pasar lagi bagus, yang big cap itu jangan ditonton, jangan dipegang, karena biasanya ya pergerakannya cuma begitu-gitu aja. Kalau pasar lagi jelek, yang lu incar big cap. Pasar lagi bagus, second liner, third liner yang lu incar. Ya, pasar lagi jelek, jelek banget, apalagi sampai hancur, lebur gitu ya. Yang lu lirik adalah big cap. Yang lu lirik adalah saham-saham yang blue chip itu. Ya, paham ya? Jadi bukan dari sekarang lu ambil, oh kayaknya gue koleksi BBRI segala macam. Enggak, lu tunggu pasar lagi hancur, baru lu ambil ke situ. Ya, karena peluang dia untuk balik ya itu gede. Kenapa ya? Karena dia perusahaan yang sudah established gitu ya. Setidaknya untuk yang perbankan ya, perbankan kalau lagi krisis moneter, krisis ekonomi, itu akan diselamatkan pertama itu mereka. Karena kalau perbankan itu tidak selamat, maka ya krisis ini akan susah lewat. Kan kita dia mesti membalikkan kepercayaan di masyarakat kan. Kalau enggak masyarakat akan terus tarik uang. Kalau dia terus tarik uang, ya itu kan enggak apa tidak ada kestabilan di situ. Dia nggak bisa pemerintah tidak bisa memulihkan sektor-sektor yang lain. Gitu. Ya. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini Apple, oh ini Apple 50%. Oh, dia masih punya 50% Apple. Oke ya. Ya, ini saya pikir ya paling nggak saya bisa kita bisa update itu aja. Ya, nanti kita hari Rabu coba nanti kita biar ini ya. Ah, ini mungkin sekedar info ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dari 2023 November. Dia baru pegang 2450 triliun. Ya, itu di 2023 November. Kemudian di Agustus 2024, ya ini notabene mungkin ya kurang lebih hampir setahun lah ya. Dia pegang lagi itu 4.400, berarti dia sudah menjual 2.000 triliun. Ya, sekarang dia sudah pegang 5.100 triliun. Berarti dari periode November, ya dari periode November mana tadi? Dari periode Agustus sampai ke hari ini, ya, berarti dia menjual lagi itu sekitar, dia menjual lagi betul, itu sekitar 700 triliun. Ya, dia jual lagi 700 triliun. Jadi sampai akhirnya dia memegang 5.100 triliun. Berarti dalam satu tahun dia menjual dia menjual itu 2.000 triliun lebih, 2.000 sekian triliun. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya dia melakukan distribusi terhadap saham-sahamnya itu selama 1 tahun itu segitu ya. Ya, dan teman-teman lihat ya pasar kayaknya baik-baik aja kan. Betul nggak? Dia udah keluar sekian banyak loh. Lu bandingkan dengan kapitalisasi pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, kapitalisasi pasar indeks harga saham gabungan tahu berapa duit? Kapitalisasi kita itu sekarang berapa? Eh 12.000 ya, 12.600 triliun. 12.600 triliun ya ini kapitalisasinya kita. Ini hari ini punya nih 12.600 triliun. Jadi si Warren Buffett punya uang setengahnya kapitalisasi pasarnya kita. Itu Warren Buffett. Hmm, gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini seenggaknya teman-teman belajar lah bahwa si gajah itu perlu waktu untuk melakukan distribusi. Ya, nah kalau dia perlu waktu untuk melakukan distribusi, pasar baik-baik aja nggak? Baik-baik aja. Ya dia keluar sebanyak itu loh. Keluar setengah dari kapitalisasi pasar ya indeks harga saham gabungan. Dia punya waktu untuk melakukan distribusi. Demikian juga pada saat diakumulasi. Dia juga butuh waktu. Jadi ya kalau lu tahu prinsip itu, maka ya kita nggak perlu harus apa ya buru-buru untuk masuk ke pasar. Itu karena mereka butuh waktu untuk melakukan distribusi dan akumulasi. Ya itu prinsipnya Wyckoff lah. Oke, baik teman-teman kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk hari ini ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu buat tanya jawab ya. Moga-moga market masih baik-baik aja ya. Ya, sesuai perkiraan mungkin ya kita mungkin masih akan lihat ya minggu ini masih akan ada kenaikan lah ya. Paling tinggi di sekitar 7.500.
Ya, dan moga-moga dalam 7.500 itu masih ada spare buat kita nambah-nambah profit kita di tahun ini. Ya, oke. Sampai ketemu di hari Rabu. God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you. Terima kasih.